Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi atau sistematika dari parasit. Untuk mendapatkan suatu pengertian yang sama dan seragam dalam hal penamaan suatu organisme, dan agar orang dapat mengenal dan membedakan suatu organisme yang disepakati bersama, maka dilakukan penamaan menurut sistem yang namanya adalah sistem binomial atau binomial system of nomenclature atau binomial nomenklatur. Nah, ini dicetuskan oleh namanya Carolus Linnaeus yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, ini adalah gambar dari Carolus Linnaeus. Tata nama binomial atau binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata atau binomial yang artinya dua nama. Bi itu artinya dua, nomial itu artinya nama. Nah, itu dari sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Untuk yang nama yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin pada umumnya. Menurut sistem binomial ini, setiap organisme mempunyai nama yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu nama generik atau genus dan nama spesifik atau nama spesies. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ini ya. Ini adalah spesies-spesies dari amoeba, itu entamoeba sama dientamoeba. Nah, untuk penandaan nama genus itu yang ini. Sebentar saya besarkan. Nah, ini adalah nama genusnya tuh. Nah, ini Entamoeba histolytica, Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli, Entamoeba poleki. Nah, ini itu satu genus tapi beda spesies. Nah, bisa diketahui dari mana bahwa mereka satu genus. Nah, ini nama kata pertama. Kata pertamanya itu kalau sama, itu berarti mereka satu genus. Nah, untuk kata kedua ini adalah penunjuk dari spesies. Nah, ini spesiesnya Entamoeba histolytica. Terus ini ada hartmanni, ada Entamoeba coli, ada Entamoeba poleki. Nah, kemudian kalau Endolimaxana, Idoamoeba bucci, Dientamoeba itu sudah beda genus. Jadi yang satu genus itu yang depannya sama-sama entamoeba. Misalnya kayak apa? Streptococcus itu kan Streptococcus apa-apaan itu satu genus. Kalau yang sudah seperti ini itu beda spesies. Nah, perbedaan penanda spesies itu bisa dilihat dari perbedaan dari tropozoid sama kistanya kalau di sini. Jadi kenapa kok ini tidak digolongkan di dalam satu spesies yang sama? Nah, karena ada hal-hal yang membuat mereka berbeda. Nah, ini contohnya di sini tropozoidnya antara Entamoeba histolytica sama Entamoeba hartmanni itu kan jelas berbeda, apalagi dengan Entamoeba coli ini kan berbeda. Kistanya juga beda. Makanya ini dijadikan perbedaan spesies. Jadi ini dianggap spesiesnya tuh beda-beda. Gitu. Jadi walaupun satu genus, mereka memiliki penunjuk spesies yang lebih spesifik sehingga menyebabkan mereka berbeda spesiesnya. Nah, ini untuk klasifikasi organisme itu ada 7 tingkat. Mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Klasifikasi organisme sangat diperlukan dalam pembicaraan masing-masing spesies. Nah, untuk parasit itu akan dibicarakan dalam parasitologi. Nah, tata nama yang sesuai itu adalah tata nama zoologi atau zoological nomenclature. Nah, karena spesies parasit 2 yang kita pelajari ini adalah golongan cacing-cacingan, makanya di sini itu filum namanya. Kalau pada tumbuhan, itu bukan filum. Setelah kingdom itu tingkatannya adalah divisi atau divisio. Setelah itu baru kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi yang membedakan antara yang tingkatan tumbuhan, klasifikasi tumbuhan sama klasifikasi hewan,
Kalau yang klasifikasi hewan itu setelah kingdom dia adalah filum, kalau yang tumbuhan dia setelah kingdom itu divisi. Terus lebihnya sama. Nah, selanjutnya, pada penamaan orde, pada penamaan ordo itu kalau ordo itu akhirannya ida. Kalau suborder itu akhirannya id. Nah, untuk family itu ada yang namanya superfamily, family, subfamily. Kalau yang superfamily itu akhirannya id, kalau family idai, kalau subfamily inai. Nah, ini bisa kita lihat di contoh ini ya. Nah, di sini ada kingdom, ini spesiesnya Fasciola hepatica ya. Jadi ini cacing hati. Nah, untuk kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, subkelas Dycnea, ordona Echinostostomida. Kayak tadi kan di sini bahwa ordo itu kan akhirannya ida. Terus subordonya Distomata, familinya Phascinolidae, genusnya Fasciola, spesiesnya Fasciola hepatica. Nah, biasanya nama genus itu disingkat F. hepatica. Nah, untuk penulisan nama binomial itu yang huruf awal di kata pertama itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang kata kedua itu menggunakan huruf kecil dan penulisannya itu italik ya, miring. Kalau misalnya kalian nulis di buku karena tidak bisa nulis miring-miring ya, biasanya itu di garis bawah. Tapi garis bawahnya itu nggak nyambung. Jadi kata pertama digaris, kata kedua digaris sendiri. Gitu. Nah, ini kemudian contoh yang kedua. Ini domain eukariota, lalu superfilmnya alveolata, filmnya apicomplexa, kelasnya Canuidacida, ordonya Eucochidoyorida, untuk familinya ada Sarcocystidae, subfamilinya Toxoplasmatine, genusnya Toxoplasma, ini nama spesiesnya Toxoplasma gondii, ini parasit yang ada di biasanya hospesnya itu kucing itu. Yang kemarin kita bahas bahwa itu bersifat bisa berpindah dari hewan ke manusia itu. Nah, untuk klasifikasi ini hanya sekian materinya karena ini lanjutan yang sistematika yang kemarin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya mengenai klasifikasi atau sistematika parasit. Jadi setelah belajar ini diharapkan teman-teman untuk menuliskan nama Latin itu harus sudah benar ya. Jadi penulisan nama Latin itu ditulis miring, kemudian kata pertama di huruf awal itu ditulis kapital, sedangkan kata kedua ditulis kecil. Lalu di italik jika itu diketik di komputer. Kalau misalnya ditulis di buku itu digaris dan garisnya itu diputus, nggak nyambung. Bu, berarti itu untuk semua parasit namanya gitu ya, Bu? Kalau Maksudnya? penulisannya gitu. Penulisannya. Iya. Hmm. Penulisannya menggunakan nama Latin. Jadi kita kalau belajar parasit itu jarang menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia. Misalnya kan biasanya sebenarnya bisa cacing gelang, cacing pita. Cumanya biasanya kita lebih enaknya itu belajarnya langsung ke spesies. Biasanya dia nyebutnya Fasciola hepatica atau Ascaris lumbricoides atau hookworm seperti itu. Jadi jarang menggunakan istilah di bahasa Indonesia. Gitu, Dek. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham semua. Dek Ocak mana kok keluar ini? Dek Stanis? Gak tahu, Bu. Tadi keluar. Ini yang baru bergabung Dek Stanis ya. Dari mana? Biasa, Bu, baru buka. Biasa, baru buka. Kok bisa loh? Biasa, terlambat Bu. Gitu dong jawabnya.
Kok biasa Bu baru buka? Baru bangun ya kamu? Baru buka HP ini. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan sekarang teman-teman mengeluarkan 1 lembar kertas. Silahkan disiapkan, mengeluarkan 1 lembar kertas, ditulis nama peserta NIM,